Big Bangers, kita lanjutkan cerita mengenai dongeng kopi. Ya, anak-anak muda dari Jogja yang kemudian terpanggil untuk melakukan eksperimen tentang kopi, tapi sekaligus untuk membantu para petani kopi. Nah, Renggo dan Alang ya masih melanjutkan cerita. Jadi mereka yang tertarik untuk belajar kopi bisa datang ke dongeng kopi. Ya, ke dongeng kopi. Kemudian yang dilakukan di sana adalah satu pengetahuan tentang kopi. Ya. Kemudian mereka boleh nggak praktek-praktek untuk belajar jadi barista? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk kelas seduh manual ya, kelas barista, kita biasa selenggarakan dalam 1 bulan itu 1 kali, Bang. Okay. Dan kelas itu kelas terbatas karena kita ingin supaya kelasnya efektif, jadi kita batasi sampai 7 orang maksimal. Tadi bayar atau enggak? Gratis. Gratis. Ya. Nah, itu ada cerita berkaitan dengan Mulyadi nih ya? Iya. Bagaimana ceritanya? Nah, Mulyadi ini sebelumnya juga salah satu peserta kelas kami gitu ya, yang diampu oleh Bung Alang ini. Angkatan berapa nih? Angkatan yang pertama, Bang. Ini murid terbaik atau yang paling? Dan jelas saya murid pertama. Iya, pertama, walaupun belum tentu yang terbaik. Iya. Oke, itu aja sudah bagus itu yang pertama. Iya. Oke, atau ke Mulyadi dulu. Kenapa waktu itu, atau tahu dari mana dongeng kopi menyelenggarakan pelajaran membuat kopi atau menjadi barista? Itu dari mana taunya? Sebelumnya saya punya studi tentang soal bagaimana fair trade kopi di Indonesia dan juga persebaran kopi pada masa dulunya. Dan waktu itu saya sering bertemu sama Mas Renggo soal dongeng kopi ini, bercerita tentang, kita ngobrol tentang soal kopi, mau dari cara bikinnya, gimana sih kok kopi bisa ada di Temanggung, gimana sih kopi kok sampai ada di Lampung dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya tertarik gitu kan. Sayang juga kalau cuma belajar dari mana asalnya kopi tapi nggak bisa bikin kopi. Tunggu, kamu tinggal di mana? Saya tinggal waktu itu di Jakarta. Komunikasi dengan Jogja? Twitter. Oh, Twitter jadi bisa menghubungkan semuanya. Oke. Iya. Twitter bisa menghubungkan semuanya, dan akhirnya saya datang ke Jogja, saya belajar di situ. Cuman waktu itu karena saya harus menempuh studi lagi, waktu itu saya tinggalkan gitu. Latar belakangmu apa pendidikannya? Saya hubungan internasional. Nggak nyambung. Sebelumnya, setelah itu saya pergi ke Belanda untuk ngambil kebijakan publik dan pulang jadi tukang kopi. Nggak nyambung. bagus. Baru nyambung. Itu nyambung. Iya. Itu nyambung. Iya, kita usahakan nyambung. Jangan dipaksain. Ya, terus? Ya, akhirnya saya pulang dari Belajar Belanda, saya nggak punya uang juga, bertemu dengan teman, akhirnya saya punya konsep untuk bikin warung kopi yang di Jakarta, yang nggak usah serius-serius amat, nggak usah mahal-mahal amat, tapi yang pasti bisa bantu sirkulasi kopi dari petani sampai ke, ya kita semua harus menikmati kopi yang terbaik Indonesia dengan harga yang benar-benar wajar gitu. Punya kafe sendiri sekarang? Alhamdulillah sekarang udah ada. Namanya? Kopi Mana. Kopi Mana? Kopi mana? Jadi penyebutannya, ingat teman-teman, kalau datang jangan kopi mana, bukan kopi mana. Kopi Mana. Kopi mana? Ya. Ayo, intonasinya harus pas. Kopi mana ya? Kenapa? Iya. Itu gaya Papua itu ya? Betul. Kenapa? Kok Karena- emang pernah di Papua? Saya dan teman saya yang pertama kali bikin warung kopi-kopi Mana itu dulu pernah tinggal di Papua sama-sama. Cerita sedikit mengenai bisnis di dongeng kopi. Berkaitan juga dengan pembelian kopi dari para petani. Apa manfaat yang didapatkan petani? Ya, kalau di dongeng kopi sebagian besar kopinya kami ambil langsung dari petani. Kenapa demikian? Karena sebenarnya berawal dari konsistensi produk yang sebelumnya waktu awal kami buka itu belum sepenuhnya dari petani ya. Jadi kita lewat pihak ketiga. Iya. Ada ketidakkonsistenan produk yang kemudian dikomplain dari pelanggan gitu kan. Kok kopi yang saya rasakan hari ini beda sama yang bulan kemarin gitu ya. Nah, dari situ kemudian kami berangkat ke kebun gitu ya, dan kami dapati ternyata harga yang didapat juga tidak seperti yang kita beli dari pihak ketiga gitu kan. Oh, jauh lebih murah. Ya, jauh lebih murah. Akhirnya kami sampaikan, kami sebagai jembatan dari pelanggan bahwa kopinya harus sebenarnya pelanggan menerima dengan kopi yang kualitas bagus gitu ya. Dan kami akan membeli dengan harga yang lebih baik, dan kami tidak menawar dari petani itu. Kami lakukan seperti itu. Jadi dari kualitas bagaimana kalau kita lihat? Karena awalnya saya dengar Renggo, Alang dan teman-teman melihat bahwa
penyiangan ya dari kopi yang habis dipetik itu kurang bagus ya, bercampur debu dan lain-lain yang menurunkan kualitas. Apa yang terjadi waktu itu? Awalnya pertama memang mereka belum bisa membedakan bahwa kualitas kopi yang bagus itu melalui petik merah dan proses penanganan yang baik. Misalnya dijemur tidak langsung di atas tanah gitu, tapi harus memakai para-para. Nah, kami kemudian dengan sedikit laba yang berhasil kami sisihkan, kami membantu mereka untuk mendirikan hal tersebut. Tapi saya ngelihat gitu ya Bang Andi, ini tuh menariknya justru karena mereka ini mencetak banyak potensial pengelola kopi ke depannya. Jadi mereka bisa jadi kayak Mulyadi ke depan yang bisa makin banyak lagi setelah murid itu yang diajarkan makin banyak gitu. Mungkin dari seluruh Indonesia bisa sekolah di situ, terus dia kembali ke daerahnya dan selalu mengambil bahan-bahan material yang ada di dalam dongeng kopi, sehingga akses dari para petani kopi ini bisa punya akses yang lebih luas gitu. Secara langsung kalian bisa secara bisnisnya akan tetap mengalir, tapi impact sosialnya juga terjadi karena melahirkan kayak tadi kalau ceritain gitu, itu memang benar-benar kayak life changing kan. Tadinya mungkin kuliahnya apa, backgroundnya apa, tapi hari ini dia udah punya kedai kopi sendiri. Jadi itu satu cerita gimana dengan misalnya makin banyak 10-100 orang yang dilahirkan, makin besar impact kepada petani kopi di Indonesia. Ya, dan menggarisbawahi brand sebenarnya tantangan terbesar dari satu proses brand yang paling pertama harus dipikirkan adalah soal impian. Sekarang bayangkan kalau sekarang kalian punya satu outlet, teman-teman punya satu outlet, asumsinya dengan jumlah bangku, makanya tadi saya tanya berapa bangku, mungkin omsetnya bisa 5-10 juta profit gitu. Nah, happy nggak dengan angka itu dalam 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan? Karena nanti pada akhirnya, aduh gue capek deh, jalan sendiri deh, akhirnya bisa. Nah, ini yang nanti kalau bisa, tahapannya sederhana, masalahnya soal duduk bareng, ngobrol, kita sudah punya bisnis, kita mau kemana nih sekarang? Nah, Saya mau belajar hari ini. Boleh. Boleh ya. Orang lain 3 hari, saya kira-kira 3 menit cukup nggak? Oke, ya cukup kacau gitu ya hasilnya. Jadi sebenarnya ada beberapa metode bikin kopi itu Bang. Ada yang teknik pressuring, ada Soal immersing. metode jadi takut aku. Bikin Ada kopi aja yang paling over, gampang aja gitu mas kan. pokoknya. Iya. Yang Metode yang paling gampang yang mungkin saya bisa ikutin hari ini. Sekarang yang mungkin kita akan pelajari di sini adalah metode pour over Bang. Jadi Pro over, pour over. pour over. Oh, menuang. Ya, betul. Sebenarnya agak sedikit ribet sebenarnya Bang. Cuma Tunggu, ini beneran karena dibutuhkan atau supaya kelihatannya barista keren gitu? memang dibutuhkan. Oh, memang dibutuhkan. Oke, kita percaya. Aku kadang-kadang barista tuh sok begini begitu, padahal itu gini-gini rasanya sama aja, enggak ya, lain ya. Ya, karena selama ini salahnya bangsa kita tuh memaknai kopi itu rasanya pahit Bang pada dasarnya. Padahal surganya kopi itu di tanah Indonesia ini kan. Nah, makanya di sini kita akan coba bikin pour over Bang. Pada dasarnya sebenarnya kita pertama ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam kopi ini kan. Ada yang namanya grain size, ukuran penggilingan kopi ini kan, ada kasar atau halus. Oke. Nah, setelah itu ada rasio. Di sini rasio yang kita ukur adalah berat kopi dengan air. Ini pakai timbangan. Ya, pakai timbangan digital. Oke. Jadi di sini kita menggunakan kopi 10 gram, berat airnya berapa? Itu kita sesuaikan dengan profil roasting yang mau kita seduh di sini, gitu. Nah, terus setelah itu ada suhu Bang. Suhu di sini pengaruh ke nanti ke ketebalan bodi si kopi. Apa itu? Misalnya semakin panas, Semakin panas, Dampaknya biasanya profil yang roastingan ini dia light, dia akan semakin bodinya akan semakin bagus. Nah, ketika dia suhunya rendah, acidity-nya akan naik, keasamannya akan naik dia. oh jadi soal suhu juga menentukan betul. ya. Oke. Sebenarnya ini kita Ini bercanda ya, ringkas saja sebenarnya. Set. Ya, oke. Oke. Setelah itu kita akan setting di sini Bang kopinya. Ya. Kita menggunakan nggak terlalu kasar kan. Jadi Langsung kita giling dia. Oke. Setelah itu kita taruh di sini dia Bang. masukin. Ya, masukin. Nah, selanjutnya kita ambil air dari water heater ini kan. Ini jadi 1 gelas. Jadi 1 gelas. Kita settingnya kopi yang memang kita, karena Bali ini karakter dengan lemon peel, dia yang nggak terlalu kuat body tapi lebih ke fruity rasanya, lebih ke buah. Ini kita akan
brewing menggunakan suhu yang nggak begitu tinggi dia, Bang. Nah, saya mau kasih ke penonton satu cewek, satu cowok. Apakah adonannya berbeda? Cewek dikasih yang lebih apa, light gitu ya? Sebenarnya lebih ke selera, Bang, karena setiap personal itu memiliki keinginan minum kopi yang berbeda ya. Kadang ada yang cewek yang suka kopi yang pahit gitu kan, ada yang pengen kopinya sweet gitu. Oke. Ini kita pakai suhu dia Pakai suhu 85 derajat. Waduh. Setelah itu yang terakhir tadi satu lagi yang kelupaan, Bang, kita menggunakan timer. Jadi kontak time antara kopi dengan air ini kita ukur juga. Jadi Kenapa bikin kopi rumit sekali ya? Ya itulah seni ya. ya, karena akan terbayar secangkir kopi yang benar-benar Dengan perfect itu, rasa Bang, ya. sesuai dengan selera Ya, kita. betul. Oke. Oke, teknik pertama Ini kita akan penonton udah nggak sabar Udah ingin di sini kan? nyicipin. Yang pertama dia Oh, itu metodenya, Ya. metode. pertama ini kita pre-infusion dia kan. Jadi kopi ini kita kasih waktu untuk mengembang dia, memaksimalkan resimen-resimen yang ada dalam kopi. Biar aroma, ketebalan bodinya, brightness-nya sama acidity-nya dia maksimal. Saudara-saudara sekalian, inilah seni. Iya. Kita berikan aplaus pada barista kita. Beneran lama sih. Oke, kita kasih siapa yang mau? Oh, ini tadi cewek sama cowok itu ya. Kayak banget. Berarti saya ini tadi bukan barista, saya lebih kepada Penyaji. kopi. penyaji kita ini. Yang cewek tadi mana? Yang sebelah kiri yang lebih sweet ya, lebih manis. Oh iya. Kasih yang Oh, manis. berarti kasih yang ke cowok. Kasih ke cewek ya. Kamu coba. Ya, kamu coba. Saya tungguin komentarnya. Mulyadi. Apapun pura-pura bahagia ya. Kita klutik loh. Enak? Enak? Wah. Yes. Padahal belum dikasih gula itu ya. Itu nggak perlu dikasih gula tadi. Sebenarnya kopi yang menikmati kopi yang bagus itu tanpa gula, Bang Sari. Tanpa gula. Sebenarnya, cuman karena balik lagi ke habit orang Indonesia kan kebanyakan menggunakan gula. Tapi balik lagi selera sih sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan kali ini oleh Renggo, Alang, dan juga Mulyadi memberikan manfaat buat kita semua ya. Teman-teman di sini setuju? Setuju. Kita berikan aplaus kalau gitu. Baik, terima kasih Renggo, Alang, Mulyadi. Big Bangers, itu tadi cerita mengenai dongeng kopi dan juga kopi mana. Nah, nanti kita akan dengarkan lagi cerita-cerita yang menarik berkaitan dengan anak-anak muda yang menjalankan bisnis mereka dengan memberikan manfaat atau dampak sosial bagi masyarakat. Siapa tamu kita berikutnya? Do more, do good, Big Bang.